Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Mandul Media yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita telah masuki bulan Ramadan, hari yang kedua. Semoga di hari yang kedua ini kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalaninya dengan penuh kekhidmatan, dengan penuh penghayatan, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, di antara keutamaan bulan Ramadan, di dalamnya terdapat satu malam yang mana malam ini lebih baik daripada ibadah 1000 malam. Jadi ketika orang beribadah di satu malam ini, maka ibadah orang tersebut melebihi ibadah 1000 bulan, yaitu yang sering disebut dengan nama Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Asal usul Lailatul Qadar ini, dulu Rasulullah dan sahabatnya pernah satu ketika bersama-sama berbincang-bincang, ngobrol. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Ketika Rasulullah tersenyum, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" "Wahai para sahabat, saya tersenyum karena saya diperlihatkan oleh Allah bahwasanya nanti di akhir masa, di akhirat akan ada seluruh nabi dengan para umatnya berkumpul masuk ke surga. Namun ada satu nabi yang tidak punya pengikut." "Wahai Rasulullah, siapakah nabi tersebut yang tidak punya pengikut?" Namanya adalah Nabi Syam'un al-Ghazi, atau kalau orang barat sering menyebut Nabi Syamson. Nabi Syam'un ini beribadah 1000 tahun, berjihad melawan kemungkaran 1000 tahun, sehingga dalam sebuah kisah Nabi Syam'un dijelaskan bahwasannya Nabi yang terkuat. Nabi Syam'un ini mempunyai rambut yang sangat panjang, sehingga ketika beliau berdiri rambutnya sampai menyentuh tanah, saking panjangnya. Maka satu ketika karena Nabi Syam'un ini dibenci oleh orang-orang non-muslim pada zamannya, maka para raja non-muslim bersekutu, berunding bagaimana agar Syam'un bisa dibunuh. Akhirnya mereka mendapatkan satu kesepakatan, maka diumumkan ke seluruh antero negeri bahwa siapa saja yang mampu membunuh Syam'un, maka akan diberi hadiah permata, emas dan sebagainya yang banyak sekali. Akhirnya seluruh negeri tidak ada yang mampu membunuh Nabi Syam'un. Maka dari itu para raja, para pembesar kerajaan akhirnya berunding lagi dan akhirnya menemukan solusi, kalau begitu kita rayu istrinya agar mau bekerja sama dengan kita untuk membunuh Nabi Syam'un. Akhirnya salah satu utusan kerajaan menemui istrinya Nabi Syam'un. Beliau diajak kerjasama, istrinya diajak kerjasama, kemudian akhirnya istrinya mau karena diiming-imingi dengan emas dan permata. Akhirnya istrinya diberikan sebuah tali yang sangat besar. Nanti ketika Nabi Syam'un tertidur, kamu ikat beliau agar beliau tidak bisa bergerak ketika bangun dari tidur. Akhirnya di malam pertama, istrinya menunggu Nabi Syam'un beribadah. Akhirnya sampai tertidur istrinya karena lamanya Nabi Syam'un beribadah. Akhirnya gagal. Di hari yang kedua, di malam yang kedua, akhirnya ditunggu lama, akhirnya Nabi Syam'un tertidur dan kemudian ditali tubuhnya dengan tali yang sangat besar. Akhirnya Nabi Syam'un ketika bangun marah. Siapa yang menaleni? Menaleni apa? Menaleni. Ketika beliau terbangun, kemudian beliau bertanya, siapa yang mengikat saya ini? Kemudian istrinya bilang, saya, wahai suamiku, karena saya mau mencoba kehebatanmu. Akhirnya Nabi Syam'un menghentakkan talinya dan talinya putus. Akhirnya sampai 3 malam
Yang terakhir kemudian Nabi SAW berkata, kalau tali seperti ini nggak akan bisa mengikat saya. Yang bisa mengalahkan saya cuma satu, itu rambut saya. Kalau kamu mengikat dengan rambut saya, maka saya nggak akan bisa berkelit. Akhirnya Nabi SAW, istrinya malam-malam ketika Nabi SAW tertidur, kemudian menjabut 3 helai rambutnya untuk mengikat tangannya, kakinya, dan badannya. Akhirnya Nabi SAW ketika bangun lemas, tidak mampu bergerak karena diikat dengan rambutnya. Akhirnya ketika sudah terikat maka dibawa ke kerajaan, kemudian Nabi SAW disiksa oleh raja-raja non-muslim pada saat itu, dibutakan matanya, diputuskan telinganya, digunting lisannya. Akhirnya Nabi SAW didatangi oleh Jibril, apa yang kamu minta? Akhirnya beliau meminta untuk menghancurkan kerajaan ini, dan akhirnya beliau diterima doanya, kemudian hancurlah kerajaan tersebut. Pada saat itu Nabi SAW tidak apa-apa, kemudian dikembalikan pendengarannya, penglihatannya, lesannya dikembalikan, kemudian beliau berdoa, beliau tobat kepada Allah, kemudian berjanji akan beribadah 1000 tahun, akan beribadah, akan berjihad 1000 tahun, kemudian dilakukanlah beribadah 1000 tahun, berjihad 1000 tahun, sehingga mendengar cerita ini, mendengar kehebatan Nabi SAW, para sahabat menangis. Kok ada orang yang mampu beribadah 1000 tahun? Lalu saya bagaimana ya Rasulullah? Kemudian turunlah wahyu dari Allah bahwasanya dalam umat Muhammad ada bulan, yaitu bulan Ramadan, dan dalam bulan Ramadan ada satu malam yang seandainya dibuat beribadah lebih baik daripada 1000 malam. Maka dari itu umat Muhammad sangat terpuji, umat Muhammad sangat dimuliakan oleh Allah karena nabinya juga mulia. Maka dari itu kita diberikan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang ketika kita beribadah di dalamnya maka kita termasuk beribadah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Maka dari itu kita harus mencari satu malam ini sehingga kita bisa menjadi orang yang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada dilakukan oleh Nabi SAW tersebut. Maka untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus berupaya sekuat mungkin. Setiap malam kita beribadah, setiap malam kita lakukan ibadah, minimal kita beribadah sholat tarawih. Sehingga kalau ada satu malam saja yang kosong, maka tentunya mungkin malam itu pas Lailatul Qadar kita tidak beribadah. Maka sebaiknya tiap malam kita isi dengan sholat tarawih, dengan tadarus, dengan zikir, dengan baca Quran dan sebagainya, sehingga tiap malam tidak ada yang kosong dengan ibadah, dan dipastikan kita menemui malam Lailatul Qadar, sehingga kita beribadah lebih baik daripada 1000 malam. Kurang lebihnya sekian, cukup sekian, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.